Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang kali ini menemukan kita kembali, ya. Namun terlebih dahulu, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat, selalu di dalam lindungannya, sehingga kita selalu dapat belajar dengan giat, ya. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan siang kali ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Namun yang setelah ini kita membahas tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi prestasi-prestasi apa saja yang dicapai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid ini selama masa pemerintahan beliau, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, anak-anak Bapak, langsung saja akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mampu memahami dan menjelaskan biografi Khalifah Harun Ar-Rasyid serta kemajuan-kemajuan apa saja yang dicapai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Bapak harapkan selama proses pembelajaran ini kita mendapatkan sesuai dengan tujuan yang kita sepakati tadi. Nah, namun sebelum kita membahas kemajuan apa yang dicapai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, kita terlebih dahulu membahas biografi beliau. Nah, namun apa saja? Baik, anak-anak Bapak, seperti Bapak bilang tadi, sebelum kita membahas kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, kita terlebih dahulu mengetahui biografi dari Khalifah Harun Ar-Rasyid ini. Jadi, siapakah Khalifah Harun Ar-Rasyid ini? Nah, jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid ini, anak-anak, dilahirkan di daerah Rai. Pada saat itu, Rai ini berada di kawasan atau di daerah Baghdad pada saat itu. Nah, beliau dilahirkan pada bulan Februari tahun 763 Masehi atau sekitar 145 Hijriah. Jadi ayah beliau ini bernama Al-Mahdi dan ibu beliau bernama Khayzuran. Nah, jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid ini juga anak-anak, beliau dibesarkan di daerah istana atau di kawasan istana. Nah, jadi beliau ini juga mendapat bimbingan dari seorang guru yang pada saat itu terkenal, ulama yang termasyhur pada saat itu. Siapa beliau? Yaitu gurunya bernama Yahya bin Khalid Al-Balmaki. Nah, jadi Yahya bin Khalid Al-Balmaki ini salah satu ulama yang pada saat itu masyhur pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ini, anak-anak. Nah, jadi itu kenapa Khalifah Harun Ar-Rasyid ini bisa menjadi orang hebat. Nah, tadi selain beliau juga dilahirkan di lingkungan istana, beliau juga diberikan pendidikan agama oleh orang tuanya. Nah, jadi itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas Harun Ar-Rasyid ini juga diangkat menjadi khalifah, anak-anak, pada saat itu beliau berusia 23 tahun. Wow, sangat muda sekali ya. Luar biasa, Khalifah Harun Ar-Rasyid sudah umur 23 tahun sudah menjadi khalifah. Bagaimana dengan kita? Nah, ini salah satu menjadi motivasi kita juga untuk bagaimana untuk serius belajar agar kita mendapatkan hasilnya maksimal juga seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid ini. Jadi masa khalifah beliau itu, jabatan beliau itu dipegang setelah saudara beliau meninggal. Siapa saudara beliau? Yaitu adalah Musa Al-Hadi. Nah, itu saudara kandung beliau, Musa Al-Hadi, wafat, lalu beliau menggantikan kepemimpinan pada saat itu. Nah, jadi baik, kepribadian Harun Ar-Rasyid ini juga sangat mulia. Selain juga beliau sikapnya tegas, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, beliau juga berperasaan yang halus. Yang berperasaan yang halus di sini ialah beliau sangat menghormati dan sangat toleran terhadap yang lain. Nah, ini luar biasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, cerita tersebut dikisahkan oleh siapa? Nah, jadi
akhlak mulia beliau tadi, Khalifah Harun al-Rasyid tadi, itu dikemukakan oleh Abdul At-Tahiyah, itu seorang penyair ternama pada saat itu. Nah, jadi Abul At-Tahiyah ini menceritakan sosok Khalifah Harun al-Rasyid itu. Nah, jadi itu mungkin sedikit mengenai biografi dari Khalifah Harun al-Rasyid. Selanjutnya juga, beliau ini juga terkenal sebagai pemimpin yang pemurah lagi dermawan. Nah, jadi banyak sejarawan atau sejarawan mengatakan bahwa Khalifah Harun al-Rasyid ini sama dengan Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, mohon maaf. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz ini pemimpin dari Khalifah Bani Umayyah. Nah, jadi para sejarawan mengatakan bahwa sifat beliau ini sama dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, namun juga Khalifah Harun al-Rasyid ini juga beliau sering turun ke jalan-jalan pada malam hari melihat kehidupan sosial yang sebenarnya. Nah, jadi beliau di masa hidup beliau ini tidak ada seorang pun yang kelaparan, anak-anak. Ini luar biasanya dari akhlak dari Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, semoga kita dapat mencontohnya dan mengambil pelajaran dari sikap dan akhlak dari Khalifah Harun al-Rasyid ini. Baik, anak-anak Bapak, setelah kita tadi sudah membahas mengenai biografi Khalifah Harun al-Rasyid, setelah itu kita akan melanjutkan beberapa kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, apa-apa saja itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, jadi yang pertama adalah Khalifah Harun al-Rasyid ini juga mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid juga melakukan penerjemahan besar-besaran pada saat itu terhadap buku-buku yang berbahasa asing seperti bahasa Yunani, bahasa Romawi. Nah, itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Agar apa? Agar semua bisa mempelajarinya. Nah, ini salah satu kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Sangat luar biasa Khalifah Harun al-Rasyid ini. Beliau bahkan dikatakan beliau rela berkorban harta beliau untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada saat dinasti Abbasiyah pada saat itu. Nah, ini yang mungkin dapat kita ambil yang dari sifat Khalifah Harun al-Rasyid ini. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid ini juga menjadikan bahasa resmi pada saat itu ialah menggunakan bahasa Arab. Bahkan ini menjadi bahasa yang digunakan di sekolah, di perguruan tinggi, bahkan orang berkomunikasi pun menggunakan bahasa Arab. Nah, ini ialah salah satu prestasi dari Khalifah Harun al-Rasyid ini. Nah, tadi selain juga beliau menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, beliau juga menjadikan bahasa Arab ini menjadi bahasa yang kehidupan sehari-hari pada saat itu. Nah, jadi tadi semua pengetahuan yang berbahasa asing tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tadi agar dapat dipahami dan dikaji untuk masyarakat luar. Bahkan sekarang ini kita juga dapat merasakannya ya, terbukti. Bahkan ada beberapa kitab-kitab yang mungkin masih ada pada zaman itu dan sekarang ini kita masih merasakannya juga. Nah, dan saat itu juga dibentuklah Dewan Penerjemah. Nah, oleh Khalifah Harun al-Rasyid juga dibentuk ketuan Dewan Penerjemah yang diketuai oleh siapa? Diketuai oleh pakar bernama Yuhanna bin Musawah atau Musawih. Maaf. Jadi Yuhanna bin Musawih ini ialah mengetuai penerjemahan buku tadi, yang buku yang berbahasa asing ke bahasa Arab. Nah, beliau ini yang mengetuainya pada saat Khalifah Harun al-Rasyid. Baik, selain penerjemahan ke bahasa Arab, buku-buku yang asing tadi ke bahasa Arab, adapun kemajuan atau yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid ini juga adalah menjadikan kota Baghdad menjadi kota yang istimewa atau menjadi kota impian 1001. Wah, 1001 malam. Artinya tidak ada tandingan pada saat itu, pada zaman itu di selain kota Baghdad. Nah, jadi pada zaman abad pertengahan itu kota Baghdad ini menjadi pusatnya ilmu pengetahuan juga menjadi pusatnya segala macam pengetahuan ya.
Jadi makanya tadi dinamakan dengan kota impian 1001 malam. Karena banyak kehebatan atau keluar biasaan dari kota Baghdad ini yang langsung dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid tadi. Nah, jadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid juga itu selain juga tadi yang pertama penerjemahan buku asing ke bahasa Arab, yang kedua menjadikan kota Baghdad sebagai kota 1001 impian, dan yang ketiga adalah kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid juga. Beliau ini melakukan kekuasaan atau melakukan ekspansi wilayah ke, yang pertama dari wilayah Afrika Utara sampai ke Hindikus. Hindikus itu berada di Hindia ya anak-anak. Nah, jadi pada saat itu juga kekuatan militer yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga sangat luar biasa anak-anak. Nah, jadi mungkin kita bisa mengambil contoh ya dari pemerintahan atau kekhalifahan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Nah, jadi yang pertama tadi yang kemajuan beliau, yang pertama adalah penerjemahan besar-besaran buku-buku asing ke bahasa Arab. Yang kedua adalah menjadikan kota Baghdad menjadi kota 1001 impian. Dan yang ketiga adalah ekspansi wilayah. Dan yang keempat adalah memiliki militer yang sangat kuat atau yang luar biasa. Nah, itu beberapa dari kemajuan dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Baik, anak-anak Bapak, akan Bapak lanjutkan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga hidup seorang yang sangat cerdas serta pandai, yang sering memberikan nasihat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Siapakah itu? Beliau adalah Abu Nawas. Nah, pastinya anak-anak sudah mengenal siapa Abu Nawas itu. Abu Nawas adalah seorang waliullah yang mungkin kita juga sangat mengenal syair-syair beliau. Salah satu yang mungkin yang kita sangat kenal syair beliau ada I'tiraf, pengakuan. Nah, jadi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga Abu Nawas ini juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, jadi pastinya Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga tidak melupakan atau tidak melupakan kebaikan Abu Nawas tadi, disertainya dengan gayanya yang lucu, menjadikan bagian yang takkan terpisahkan dari kehidupan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, jadi selain juga beliau memberikan nasihat-nasihat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, juga beliau sering sering mungkin berkumpul dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada saat itu. Jadi kebijakan dan kecakapan beliau dalam memimpin mampu membawa negara atau mampu membawa dinasti Abbasiyah dalam situasi aman pada saat itu, damai serta juga tentram. Nah, jadi dapat dikatakan juga bahwa tingkat kemakmuran penduduknya merata pada saat itu pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid ini. Bahkan dikatakan salah satu riwayat, tidak ada salah satupun masyarakat yang kelaparan pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid ini memimpin tanpa sepengetahuan beliau ya. Nah, jadi tanpa pengetahuan beliau tidak ada sedikit atau seorang pun yang kelaparan. Nah, jadi pada saat itu dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan dan keemasan, sekaligus juga menjadi pusat peradaban dunia. Nah, ini salah satunya kenapa dinasti Abbasiyah itu bisa dibilang dengan masa keemasan atau kejayaan. Seperti kita katakan tadi, banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh khalifah tersebut. Nah, jadi itu dia ya. Baik, anak-anak Bapak, selanjutnya akan Bapak lanjutkan mengenai Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga beliau meninggal dunia di Khurasan. Pada saat itu Khurasan ini berada di daerah Baghdad, nah di Timur Tengah. Beliau meninggal pada tanggal 3 atau 4 Juni tahun 193 Hijriah atau bertepatan dengan 809 Masehi. Nah, jadi setelah beliau memimpin khalifah selama 23 tahun dan 6 bulan, saat itu usia beliau ini bertepatan dengan 45 tahun. Nah, berarti kalau kita hitung dari beliau memimpin pada umur 23 tahun ke 45 tahun, berarti
masa kepemimpinan beliau itu tadi selama 23 tahun. Nah, jadi 45. Nah, jadi dunia Islam dan pada saat itu dinasti Abbasiyah ini juga pada saat itu memang benar-benar kehilangan sosok pemimpin yang saleh, bijak, cerdas, serta juga toleran. Nah, jadi di masa itu tidak ada seorang pun yang teraniaya tanpa diketahui oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi beliau ini juga menerapkan hukum-hukum yang adil. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang merasa terjolimi, teraniaya karena beliau menerapkan hukum yang adil. Nah, jadi itu sedikit mengenai Khalifah Harun al-Rasyid. Baik, anak-anak Bapak, tadi sudah kita sampaikan materi pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak akan memberikan beberapa soal mungkin untuk anak-anak untuk belajar di rumah. Baik, yang pertama adalah jelaskan biografi dari Khalifah Harun al-Rasyid. Dan yang kedua adalah jelaskan kemajuan-kemajuan apa saja yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, jadi dua soal itu saja untuk sebagai evaluasi pengulangan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, jadi Bapak harapkan semuanya belajar di rumah dengan giat, tetap semangat ya. Meskipun kita belajar secara daring, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon ampun dan maaf. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.